Happy Heroes Day. Nah, itulah yang diucapkan bangsa Indonesia pada 2 hari yang lalu, dimanapun mereka tinggal, baik di pelosok dalam negeri maupun di kota-kota besar lainnya, untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh tepat pada tanggal 10 November. Menurut Anda, siapa aja sih yang dapat dikatakan sebagai pahlawan? Teman, keluarga, atau orang-orang terdekat Anda yang dapat dikatakan sebagai keluarga? Untuk menjadi seorang pahlawan, apakah harus melakukan aksi heroik atau superhero pada umumnya? Menurut saya sendiri, arti kata pahlawan adalah seseorang yang dapat melakukan hal-hal yang positif serta menghasilkan dampak yang positif juga bagi lingkungan di sekitarnya. Jadi kita semua termasuk pahlawan jika kita mau melakukan hal-hal yang positif dan juga berguna bagi masyarakat di sekitar kita. Untuk itu, jadilah pahlawan bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Dalam situasi saat inilah, di masa pandemi, kita dituntut ekstra untuk menjadi seorang pahlawan dalam memerangi kasus COVID-19 yang jumlahnya terus meningkat di Indonesia. Bagaimana pandangan kalian semua ketika melihat seseorang dengan profesi yang menggunakan jas lab seperti ini? Tentunya yang menggunakan jas lab seperti ini adalah dokter dan juga perawat. Mereka semua termasuk ke dalam tenaga medis dengan profesinya yang saat ini dibutuhkan dan ikut berperan penting dalam menghadapi dan memerangi kasus COVID-19 di Indonesia. Sejak virus COVID-19 masuk ke Indonesia awal tahun 2020, kinerja pemerintah terfokuskan untuk menangani terlebih dahulu kasus COVID-19 yang setiap harinya semakin meningkat dengan menyebut tenaga medis sebagai garda terakhir dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Karena akhir-akhir ini baru saja terdengar berita bahwa keikutsertaan sejumlah oknum tenaga medis dan juga beberapa oknum pihak rumah sakit yang telah memanipulasi data kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat dan tidak pernah mereda. Nah, untuk itulah kita sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, kita harus jeli dalam memilih mana berita yang hoax dan mana berita yang sudah terverifikasi oleh pemerintah. Dengan demikian kita bisa tahu pasti bagaimana fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi masalah dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri. Yang pertama disebutkan adalah bahwa adanya pemalsuan data kasus COVID-19 yang dilakukan oleh jumlah oknum yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan sejumlah tenaga medis dan juga beberapa pihak rumah sakit, di mana kasus tersebut menyatakan bahwa adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam pendataan pasien COVID-19, yang dimana pasien yang dinyatakan sebagai pasien negatif COVID-19 menjadi pasien yang positif COVID-19 dan juga sebaliknya, dimana pasien yang positif COVID-19 dinyatakan sebagai pasien negatif COVID-19. Permasalahan yang kedua adalah disebutkan bahwa adanya ketidakbecusan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 itu sendiri. Yang ketiga adalah disebutkan bahwa adanya berita hoax yang tersebar di masyarakat luas, yang dimana berita tersebut menyatakan bahwa kasus COVID-19 ini sendiri tidak benar adanya, dan masyarakat menganggap bahwa adanya permainan politik di antara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan jumlah pihak tenaga medis dan juga pihak rumah sakit yang mengatasnamakan kasus COVID-19 ini sebagai kedok untuk menutupi kasus penjualan organ-organ tubuh manusia. Dalam hal ini saya ingin menyatakan opini saya tanpa harus melibatkan dan bahkan menimbulkan opini-opini dari orang lain. Nah, untuk itulah kita sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, kita harus jeli dalam memilih mana berita yang hoax dan mana berita yang sudah terverifikasi oleh pemerintah. Dengan demikian kita bisa tahu pasti bagaimana fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan. Menurut saya pribadi ada hal utama yang harus dibahas dan yang harus dibenarkan dalam ketiga hal penting yang menjadi masalah dalam penanganan kasus COVID-19 ini sendiri. Yang utamanya ialah disebutkan bahwa adanya permainan politik yang melibatkan sejumlah tenaga medis dan juga beberapa pihak rumah sakit yang mengatasnamakan kasus COVID-19 ini sebagai kedok untuk menutupi kasus penjualan organ-organ tubuh manusia. Hal tersebut tidak benar adanya, karena menurut saya pribadi ada satu catatan penting yang harus digarisbawahi oleh kita semua, bahwa sejatinya tenaga medis merupakan garda terakhir dalam penanganan kasus COVID-19 ini sendiri,
dan bukan lagi menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa tenaga medis baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang juga ikut terdampak kasus COVID-19 ini sendiri, dan bahkan kasus COVID-19 ini sendiri didominasi oleh tenaga medis yang terkena kasus positif COVID-19. Banyak dokter, banyak perawat, dan banyak tenaga medis lainnya yang akhirnya terkena juga kasus positif COVID-19 ini sendiri. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa seberapa besarnya mereka berjuang dalam memerangi kasus COVID-19 ini sendiri. Mereka rela berjuang sampai titik darah penghabisan dalam menangani kasus COVID-19. Jikalaupun ada kasus yang seperti itu terjadi, maka bisa dipastikan adanya keterkaitan antara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi seperti ini, dan itu bukan dari dokter, perawat, ataupun tenaga medis lainnya. Lepas dari siapapun yang menyebarkan berita hoax tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang sebagaimana telah tertulis di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dengan demikian, pemerintah harus secara tegas menindaklanjuti hal tersebut benar adanya atau tidak. Selanjutnya, untuk permasalahan yang pertama, disebutkan bahwa adanya pemalsuan data kasus COVID-19 ini sendiri yang terjadi di Indonesia. Hal ini sering terjadi sejak pemerintah menyalurkan dana khusus yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan kasus COVID-19. Dalam hal ini, permainan politik di belakang bisa terjadi di kalangan tenaga medis dan pihak rumah sakit. Karena apa? Karena dana yang dikeluarkan oleh pemerintah cukup besar dalam penanganan kasus COVID-19, maka ada sejumlah pihak tenaga medis dan juga sejumlah pihak rumah sakit yang ingin curang dengan mengubah data pasien yang terkena kasus positif COVID-19 menjadi cara mengubah data yang dimana pasien tersebut yang awalnya negatif COVID-19 dinyatakan sebagai pasien COVID-19. Hal ini terus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk dapat dicarikan untuk kepentingan pribadi. Yang terakhir disebutkan bahwa adanya ketidakbetulan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Pernyataan tersebut salah. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia sendiri telah berusaha semaksimal mungkin dengan cara mengeluarkan dana anggaran untuk dapat menangani kasus COVID-19 ini sendiri. Namun nyatanya setiap hari semakin meningkat kasus COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi kita semua jika kita mau menaati peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk selalu memperhatikan kesehatan kita agar terhindar dari kasus positif COVID-19. Dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga protokol kesehatan, kita dapat mencegah dan bahkan memerangi virus COVID-19 itu sendiri. Itulah penjelasan singkat dan juga opini dari saya dalam permasalahan atau berita-berita yang sedang trending dan juga sedang dibahas di masyarakat Indonesia. Ingat semuanya, tetap selalu jaga kesehatan, stay safe and stay healthy, karena kesehatan nomor 1.